Mm, 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 mm. Yo, masih kembali bersama di Brilian TV. Gue tahu kalian semua pasti kangen sama gue, sama bacotan-bacotan gue. Gue kembali lagi membacot di tengah malam, guys. Jadi kemarin tuh gue lagi sibuk, minggu depan gue UTS. Anjing, gue sibuk banget ngerjain tugas kemarin. Gue gak sempat mikirin konten. Jadi gue benar-benar kemarin tuh stres sama tugas, anjing. Tambahkan kuliah online tuh, aduh. Kalian juga tahu, buat yang ngerasain pasti ribet. Entah itu kalian kuliah online, sekolah online, anak SMA, SMP, SD, anak kuliahan, ribet banget. Harus seakan-akan kehidupan itu dihantui gitu. Kadang yang gue rasain ketika gue buka website kampus, ada dosen yang telat ngasih materi. Terus kalau telat ngasih materi juga absennya jadi gak teratur. Kadang gue kelewat absen, banyak lah keluh kesah kuliah online. Jadi sekarang gue kembali lagi, guys, nemenin kalian semua bersama Muhammad Brilian Podcast Alone. Gue sekarang mau cerita, guys. Jadi sekarang gue tuh lebih mau isi YouTube gue tuh cerita-cerita gue. Jadi gue kan bingung gitu, umur 18 tahun sekarang gue. Terus yang gue rasain, umur gue makin dewasa itu, circle pertemanan gue makin sedikit. Teman-teman gue ada yang udah kerja, jarang ngumpul-ngumpul, ada yang sibuk kuliah kayak gue. Jadi gue sekarang kalau mau nyerita ke kamera. Semoga kalian bisa dengerin gue dan mungkin bisa sedikit motivasi kehidupan kalian. Gue sekarang mau cerita alasan gue turun di dunia YouTube. Kemarin kan gue udah cerita di podcast sebelumnya kalau latar belakang permasalahan kenapa gue turun ke YouTube adalah ketika masa-masa awal pandemi. Gue ngerasa gabut, gue ngerasa gak ada kerjaan, dan gue memilih jalan untuk membuka YouTube. Tapi sekarang gue akan mengutarakan alasan kenapa gue lebih rajin bikin konten, guys. Cerita awal pertama, gue tuh sebenarnya pas masuk kuliah tuh gue tuh pengen banget masuk kuliah hukum umum. Oke lah, dengan keterbatasan pengetahuan gue tentang dunia perkuliahan, dan gue yang waktu itu berpikir gue santai-santai daftar kuliah, kirain gue tuh pandemi itu bakal sebentar. Jadi gue pikir mungkin nanti ada pendaftaran di kampus langsung, mungkin pandemi yang berakhir. Ternyata pandemi belum berakhir sampai sekarang kan. Jadi waktu itu gue kepaksa, waktu udah mepet, gue bingung mau daftar ke kampus mana, wawasan gue kurang, tolol lah gue pokoknya. Terus gue waktu itu nggak daftar LTMPT, jadi gue nggak bisa masuk kampus negeri gitu waktu itu. Gue nyoba lah masuk UIN lewat jalur tes apa gitu waktu itu tuh lupa lagi. Yang jelas tes itu gak perlu pakai akum LTMPT. Dan sesuai perkiraan gue daftar di UIN. Yang jelas kan UIN kampus negeri, dengan kapasitas IQ gue yang jongkok, gue gak terterima di UIN, men. Gimana gue mau keterima? Soal-soalnya aja bahasa Arab, terus lebih didominasi soal-soal keagamaan, sedangkan ilmu gue tuh belum cukup buat ngisi ujian yang waktu itu gue coba. Terus pas udah nggak keterima, gue daftar lah di Unisba. Dan entah kenapa gitu ya, entah gue ilham dari mana, gue tuh daftar 2 kampus, dua-duanya kampus Islam, Universitas Islam Negeri. Terus Unisba, Universitas Islam Bandung. Dan dengan keterbatasan pengetahuan gue tentang perkuliahan, gue salah jalan kembali. That's it, man. Ini alasan gue. Gue masuk pertama daftar di Unisba itu daftar di jurusan hukum
hukum umum sama psikologi. Itu gue ngambil jalur testing. Tapi sebelumnya gue ngambil jalur rapot, dan itu tuh gue nggak tahu masuk jalur yang mana. Gue daftar 2 jalur dan ternyata yang satu gue masuk lewat jalur rapot, dan yang satu gue masuk lewat jalur testing. Jadi gue di Unisba tuh ngambil 2 jalan. Dan yang jalur rapot itu jalur yang pertama gue daftarin itu jalur rapot, dan yang kedua baru gue daftar jalur testing. Karena gue kan udah ketakutan gitu, takut kampus-kampus lain udah nutup pendaftaran, makanya gue buru-buru banget gitu, waktu itu rusuh banget. Akhirnya gue daftar aja pakai jalur rapot terus jalur testing. Dan sialnya ketika pembagian kartu peserta buat testing, yang gue ambil tuh kan hukum umum sama psikologi. Men, gue sial lagi anjing. Gue telat buka web, terus kartu pesertanya gak bisa diambil. Fuck man. Dan gue kepaksa ngambil jalur rapot. Gue alhamdulillah gue lulus di jalur rapot. Cuman gue tuh gak tahu jurusan yang gue ambil tuh jurusan apa. Gue kuliah di jurusan hukum ekonomi syariah. Dan yang gue pikir hukum ekonomi syariah itu lebih banyak ke hukumnya dibanding ke ekonominya. Gua dari SMA paling ngehindarin yang namanya mata pelajaran ekonomi, apalagi ada akuntansi, men. Fuck, anjir. Ini gue cerita, semoga bisa jadi pengalaman buat kalian semua yang belum daftar kuliah. Gue pikir kan waktu itu gue masuk HES itu bakal lebih banyak hukumnya gitu yang gue pelajari, entah itu hukum Islam, hukum keluarga, hukum pidana, perdata. Ternyata yang banyak dipelajari di jurusan gue sekarang itu yaitu lebih menjurus ke sudut ekonominya, men. Gue bingung gitu, gue kira itu semua bakal seimbang, hukumnya seimbang, mempelajari ekonominya seimbang. Ternyata pas gue turun di dunianya, si materi yang disajikan itu lebih didominasi oleh materi-materi ekonomi. Sedangkan gue dari dulu paling ngehindarin yang namanya mata pelajaran ekonomi. Dan sekarang gue kesulitan. Gue ngerasa salah jurusan dan gue bingung, gue mau pindah ke punya duit. Jadi gue paksa, men. Gue harus terus rajin bikin konten. Mudah-mudahan sobat-sobat nolep yang sering dengerin podcast gue, sering nonton konten-konten gue, dapat diberi kemudahan dan diberi keluangan waktu untuk terus nonton video-video gue. Seenggaknya gue punya subscriber dan punya AdSense. Gue pengen pindah kampus, men. Gue pengen masuk ke kampus yang jurusannya hukum umum. Ya paling banter gue pengen masuk Unpas lah. Yang penting jurusannya hukum umum. Soalnya gue sekarang ya namanya salah jurusan ya. Gue bingung gitu, apa yang gue pelajarin itu asing banget. Gue mempelajari ilmu ekonomi Islam dan hukum-hukum ekonomi Islam. Aduh, men, sumpah mumet banget. Gue itu asing banget. Gue anak IPS yang benar-benar dulunya tuh mempelajari ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu awam. Gak ada agamis-agamisnya sama sekali. Dan sekarang gue terjun ke dunia yang gue belum tahu sebelumnya. Orang-orang yang di sekitaran gue gitu, teman-teman sekelas gue di kampus itu kebanyakan anak-anak keluaran pesantren, keluaran madrasah, dan anak SMA-nya itu cuma segelintir gitu, entah 3 atau 4 orang. Dan anjing, gue ngerasa salah jurusan banget, men. Gue pengen pindah kampus, dan ini alasan kenapa gue rajin ngonten. Gue percaya kalau seseorang berusaha, maka takdir akan menjemputnya. Tapi bukan meninggal, anjing. Gue tuh percaya gitu, gue tuh bakal berhasil lewat jalur yang gue yakini sekarang. Mudah-mudahan gue dapat AdSense secepatnya di tahun ini, dan mudah-mudahan viewers gue meledak, subscriber gue tambah banyak, dan mudah-mudahan yang subscribe gue rezekinya dimudahin, jalan-jalannya dimudahin. Gue pengen pindah kampus, men, please. Mudah-mudahan gue makin kreatif dalam membuat konten. Ntar deh, gue besok mau tambahin konten yang lain. Cuman gue sekarang lagi senang ngebacot di depan kamera sambil ngelatih public speaking gue di depan kamera. Mudah-mudahan kalian suka gitu tentang apa yang gue omongin, tentang pengalaman hidup gue. Gak tahu gitu ya, gue tuh emang punya kebiasaan mulut gue tuh lemes gitu, anjing. Jadi gue
kalau sama temen gitu paling suka gitu nyeritain keluh kesah hidup gue tuh. Apalagi sekarang gue dikasih kesempatan, gue dikasih wadah, gue punya YouTube, ya kenapa enggak gitu. Asal nggak ngomongin aib gue sendiri. Gue sekarang bukan ngomongin aib, tapi gue mau ngomongin tentang keluh kesah gue gitu. Mudah-mudahan ada jalannya di tahun ini subscriber gue bisa meledak dan viewers gue bisa meledak. Gue pingin pindah jurusan. Sumpah men, emang bener salah jurusan itu nggak enak. Dulu pacar gue pernah masuk SMK, terus dia kekeh waktu itu pengen masuk jurusan tata boga, jurusan masak-masakan, temannya Chef Juna. Dan gue udah larang karena bakat dia ada di make up. Gue udah nyariin dia masuk kecantikan, dan ternyata bener dia salah jurusan. Gue sering ngeledekin dia karena gue dulu ngerasa nyaman gitu di IPS. Gue ngerasa gue cocok, gue ngerasa nggak salah jurusan, karakteristik gue cocok sama jurusan yang gue ambil, jadi gue ngerasa nyaman. Terus gue dulu sering ngeledekin dia, dan ternyata gue sekarang ngerasain itu men, salah jurusan itu nggak enak. Ini pesan buat kalian semua, kalau yang mau milih jalan, entah itu yang mau masuk SMK, SMA, atau bahkan kuliah, jangan sampai salah jurusan. Dan kenali dulu jurusan kan kamu ambil. Jadi sebelum lo mau milih jurusan tertentu, lo pelajarin dulu apa sih yang bakal lo pelajarin di jurusan tersebut. Lo mampu nggak sesuainya sama karakteristik lo. Ternyata benar waktu itu gue pas ngurusin, gue waktu terlambat dan gak bisa ikut testing di Unisba, gue ngobrol sama dosen, salah ngomong maaf. Dia ngomong kayak begini, kamu kuliah karena orang tua atau atas kemauan diri kamu sendiri? Terus gue jawabnya kayak gini, saya mah apa gimana orang tua aja, saya ngikutin. Dan emang sih gue dari dulu tuh anaknya tuh nurut gitu. Kalau ke orang tua tuh, kalau kata orang tua gini tuh gue tuh selalu nurut gitu. Dan gue percaya jalan orang tua tuh nggak pernah salah. Cuman waktu itu bukan orang tua gue yang salah, orang tua gue juga sama-sama ragu waktu itu. Mau nyuruh gue pindah ke kampus lain, takut pendaftarannya udah pada ditutup. Terus kan gue kalau nganggur setahun kan sayang gitu waktunya kebuang. Jadi orang tua gue tuh sama-sama bingung waktu itu, waktu gue daftar kuliah tuh. Terus orang tua gue bilang ini, ya udah jalin aja, semoga cocok, kata orang tua itu kayak gitu. Tapi ternyata benar ya, orang tua gue kuat waktu itu. Khususnya ibu gue ngerasa feelingnya nggak enak, ngerasa gue bakal salah jurusan, dan ternyata bener sekarang terjadi. Dan mudah-mudahan gue bisa pindah kampus pakai duit gue sendiri dan ngegantiin duit yang udah keluar dari orang tua gue buat gue masuk ke Unisba. Gue pengen pindah, dan ini alasan gue rajin bikin konten. Mudah-mudahan kalian bisa bantu. Setiap subscribe, setiap waktu yang kalian luangkan untuk nonton video gue, menurut gue itu adalah suatu kebaikan. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Gue bakal terus bikin konten yang lebih menarik lagi di minggu selanjutnya. Dan mohon maaf, minggu-minggu kemarin gue nggak hadir, nggak menemani Sobat Nolep sekalian, karena gue kemarin sumpah sibuk banget, banyak tugas yang harus gue kerjain. Dan beginilah hidup, pahit manis, layak diperkosa. Kamu harus tetap menikmatinya. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai jumpa di podcast Alone episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.